Sang Maha Kuasa, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Sang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku sembah. Bab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, ingin menyembah-Mu Yesus, menyembah Engkau Yesus. Ku menyembah-Mu, Bapa-Mu, ku sembah. Glory,
lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, bahtera dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat. Haleluya, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada, jadikan ku hamba, jadikan hamba setia kepada, jadikan ku hamba, jadikan hamba setia kepadamu. Mari kita sembah, mari kita sembah, oh glory, haleluya, glory, 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 glory. Oh, mari kita sembah, sembah Dia, sembah nama Yesus, sembah namanya yang layak dipuji di hati kita. Glory, 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 glory. Oh, haleluya, haleluya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, glory, glory, terpuji namamu Yesus. Yesus, Engkau yang layak dipuji, diagungkan, Engkau layak disembah. Dalam nama Yesus, saat ini kami bersama-sama datang pada Engkau untuk mengagungkan nama Engkau, untuk memuji-muji namamu. Oh haleluya, glory, glory Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah saat pagi ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa Engkau. Dari awal sampai akhir, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memimpin jalannya ibadah saat pada pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang melayani saat ini.
semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini, dan yang Engkau memberikan otoritas-Mu Tuhan, sehingga memampukan hamba-hamba-Mu ini untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama Engkau. Oh glory, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mulai ibadah saat pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saat ini Bapak Ibu bahagia, sehat, puji nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diberikan kesempatan untuk memuliakan namanya. Haleluya. Glory, glory, glory. Kau ubah ratamu jadi tarian. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kau bukan sukacita, jiwaku menasmu. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau ubahkan kain kabutku. Bukan sukacita, jiwaku dengan segenap memuji. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Bersyukur padamu selama-lamanya. Memujimu selalu, bersyukur padamu selama-lamanya. Mari kita puji, sambil kita berdiri, kita pujikan sukacita. Haleluya. Karena pujian ini sungguh untuk menyenangkan nama Tuhan Yesus. Siapa yang mau menerima janji Allah? Angkat tanganmu. Kita semua menerima janji Allah. Janjinya penuh sukacita. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Menerima janji Allah. Umatnya
terjadi yang melanda seluruh. Ku terima janji Allah, janji Allah. Umatnya berdoa, puji dan inilah taatnya. Firman Allah digenapi, kulihat penuai yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kepikiran suka minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku kita bersorak, kita memuji Tuhan. Oh haleluya, ku terima janji Allah, tapi gaung juga umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya kita memuji nama Tuhan. Kulihat penuai yang terjadi yang melanda seluruh. Tuhan memberikan kebirangan, ku kebirangan, sukacita melimpah, minyak baru. Haleluya, Tuhan memberikan ku kebirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Nama Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama di dalam Tuhan untuk memuliakan namanya. Haleluya, glory, glory. Oh, haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun di bumi. Tempat kesanalah Allah akan berkat-berkatnya bercurah, tetap memberikan anugerah selamanya. Haleluya, oh glory, glory, haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup seperti minyak kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya seperti embun mengalir ke bukit Sion.
sebab bersama alam kita akan berkat berkatnya tercurah serta memberikan hidup seperti minyak di kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya seperti embun bukit mengalir Sion. Sebab bersanalah Allah kita akan berkat berkatnya tercurah serta memberikan hidup sama sebab hidup sama lamanya memberikan hidup selama-lamanya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdiri kembali. Kita siapkan hati jiwa roh kita untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita semakin hari semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Dialah yang menjadikan kekuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita menyambut Tuhan dengan rasa syukur, dengan penuh, dengan menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan, iya dan amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa. Haleluya. Inilah Tuhan firman-Mu. Oh haleluya. Di surga firman-Mu berkata, kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Haleluya, Kau, haleluya. Pertolonganku mari kita puji dengan sepenuh hati. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Maka kita akan merasakan ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penuh kuasa. Allah kita sungguh luar biasa. Pujikan dengan sedalam-dalamnya di dalam Yesus.
bebaskan kekuatan yang baru, kemenangan yang baru. Haleluya, glory, 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 glory. Pertolonganku pada Tuhan, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia akan menolong kita semua. Dengan saya di tengah berkat tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku tempat hati mengangkat tanganku, aku berserah. Kau berikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu akan bangkit padaku. Kau yang mari kita sembah Yesus. Glory. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
pujian-pujian yang sudah hamba-Mu naikkan bersama umat dapat menyenangkan hati Engkau, menjadikan pepujian yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat pagi ini kami semua rindu mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadikan kekuatan iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu untuk menjadikan saluran berkat pada pagi ini Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat, oh Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkau sudah curahkan berkat-Mu kepada kami semua saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memberikan, oh Tuhan, kekuatan, yang akan memberikan, oh Tuhan, kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini bisa memberikan firman dengan penuh, oh Tuhan, kami terima dengan penuh sukacita, dan hamba-hamba-Mu semua boleh terima dengan penuh sukacita oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Saat pagi ini Tuhan, ku sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami menyerahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan pembenaran firman Tuhan. Monggo Pak Markus. Cek. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini bisa berjumpa kembali. Beberapa waktu yang lalu saya berdiri di sini dalam situasi yang penuh dengan sukacita, kemeriahan, ya, di mana saat itu adalah perayaan Natal, ya. Dan hari ini kembali berdiri di sini dan saya merasa bahwa hari ini adalah merupakan suasana yang berbeda, sebab apa yang dirasakan oleh Bapak Gembala Saudara, Bapak Pendeta Apolos juga merupakan pergumulan dari seluruh jemaat tentunya. Betul demikian? Apakah saudara tidak merasakan? Ya tentu sebagai seorang jemaat atau anak Tuhan yang digembalakan akan turut merasakan pergumulan-pergumulan seorang hamba Tuhan. Itu kalau saya demikian. Nah, jadi hari ini karena kita dalam situasi pergumulan, saya tidak membawa hadiah seperti pada hari Natal. Ya, nanti lain waktu ya kita bawa hadiah ya supaya saudara semakin semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini tanpa kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang kita miliki, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11. Kita membaca ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Ya, kita baca perlahan-lahan bersama-sama. Ibrani 11 ayat 36 sampai 40. Sudah ketemu?
Ibrani 11 ayat 30 berapa tadi? 36 ya. Ayat 36 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat perhatian kita yang perlu kita renungkan dalam ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Setiap kita tentu ingin mendapatkan dari Tuhan apa yang kita imani, apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Kalau kita tidak mendapatkan dari Tuhan, kita akan bertanya-tanya, kita akan bersedih, kenapa aku kok belum mendapatkan apa yang aku minta kepada Tuhan, apa yang aku doakan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan orang lain di luar sana. Banyak mereka yang menjadi stres, ya, terganggu dalam hal kerohaniannya, kesetiaannya, ketekunannya. Oleh karena apa? Aku sudah percaya, aku beriman sungguh-sungguh, tapi kenapa aku tidak mendapat dari Tuhan? Saudara, apakah pertanyaan ini juga menjadi perenungan, pertanyaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Maka ayo kita lihat kenapa mereka ini siapa. Di dalam Ibrani 11 dari ayat 1 sampai ayat 40 itu disebutkan tentang saksi-saksi iman. Mereka ini luar biasa loh iman mereka. Mereka ini luar biasa. Kita sudah membaca sebagian dari ayat yang ke-36. Mereka beriman dan mereka mempertaruhkan nyawanya. Mereka diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Coba, kurang apa? Ada kalanya saya itu juga mau tertawa tetapi sungkan, gak enak gitu ya, tersinggung nanti. Ada anak-anak Tuhan yang merasa dia sudah berdoa dan dia sungguh-sungguh, dia baik-baik lalu ngomong sama Tuhan di hadapan Tuhan, aku kurang apa toh Tuhan? Wah, seolah-olah dia sudah sempurna begitu ya, sempurna, tidak kekurangan apa-apa gitu kan. Aku ini kurang apa toh Tuhan, sehingga apa, aku kok belum menerima apa yang aku doakan. Bapak Ibu Saudaraku, sabar, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Jangan kita berburuk prasangka, menduga-duga hal yang tidak baik terhadap Tuhan. Coba lihat, Ibrani 11 mencatat saksi-saksi iman yang luar biasa. Mereka
oleh karena imannya diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh. Mereka mempertaruhkan iman mereka. Saudara, tetapi dalam ayat berikutnya dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu bagaimana dengan kita ini, Pak? Apakah kita ini salah jalan atau kita masih karena terbelenggu dosa? Jangan tergesa-gesa dulu, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Wawasan kita perlu kita melihat lebih luas, atau cara pandang kita harus melihatnya lebih luas lagi. Agar apa yang kita pegang itu tidak membuat kita salah sendiri. Artinya begini Bapak Ibu, kita beriman itu harus, karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita berdoa harus disertai iman. Tapi kalau doa dan disertai dengan iman yang sungguh-sungguh itu ternyata belum membuahkan apa-apa, maka jangan kita berputus asa. Lalu kita mengatakan bahwa apa yang salah, apa yang kurang pada diriku, atau juga kita menduga-duga, mungkin Tuhan terlalu sibuk ngurusi umat seluruh dunia, berapa 7 atau 8 miliar di dunia ini, sehingga salah satunya saya kelendran, ya wis ora apa-apa, mungkin nek kelingan saya dapat lagi, saya diingat lagi, saya peroleh lagi. Saudara, sabar, jangan menduga-menduga yang tidak jelas. Tapi ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Di saat kita berdoa, kita mesti harus beriman dengan sungguh-sungguh. Sebab tanpa iman kita enggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika ada hal yang belum kita dapatkan, saya mencatat ada 3 hal, 3 aspek penting yang harus kita ingat, jangan pernah lupa. 3 aspek penting yang harus kita ingat, jangan pernah lupa. Ketika kita berdoa, ketika kita beriman sungguh-sungguh dan kita belum mendapatkannya, apa itu? Yang pertama, saudara, ini penting. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudaraku, apa itu? Mengapa kita berdoa dan kita belum mendapatkannya? Yang pertama, rencana Allah yang lebih baik. Seorang Kristen, seorang yang rohani, percaya bahwa imannya begitu kuat sehingga ketika kita minta kepada Tuhan, pasti kita akan menerimanya. Jangan lupa, ada rencana Tuhan. Hidup ini berjalan bukan sesuai dengan rencana kita, tapi hidup ini berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi kalau kita beriman itu bagus, itu baik, itu luar biasa. Tapi ketika kita tidak menerima, maka janganlah berputus asa. Ada rencana Tuhan yang lebih baik. Ada rencana Tuhan yang lebih baik. Lihat saja Abraham. Abraham, dia diberi janji oleh Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi, saudara, ketika Abraham mati, pada saat dia wafat itu, apakah keturunannya sudah seperti yang dijanjikan Tuhan? Seperti pasir di laut yang tak terhitung, seperti bintang di langit, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Abraham mati pada saat keturunannya masih bisa dihitung. Jadi Abraham mati, keturunannya masih bisa dihitung.
Berarti bagaimana? Bagaimana mungkin Abraham disebut bapak orang percaya tetapi apa yang dijanjikan itu tidak digenapi? Tunggu dulu. Sabar dulu. Tidak hanya Abraham. Tokoh-tokoh lain dalam Ibrani pasal 11 ini juga begitu. Kita menemukan tokoh-tokoh yang mati karena iman mereka. Dan ayat 39 menyebut dengan jelas bahwa mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Allah sudah menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Ayat 40 tadi. Karena Allah menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Ini yang harus dicatat. Ini yang harus dicatat, bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau Tuhan tidak memberi, bukan berarti Tuhan mungkin kita kelendran gitu ya, karena Tuhan mengurusi banyak orang seluruh dunia, terus kemudian kelendran gak dikasih, bukan. Berarti ada sesuatu yang lebih baik yang disiapkan oleh Tuhan, dari apa yang dijanjikan itu. Itu sebabnya ayat yang kita baca tadi berkata, dunia ini tidak layak bagi mereka. Coba, dunia ini tidak layak. Padahal orang di luar sana berlomba-lomba mengejar untuk memperoleh sebanyak mungkin apa yang ada di dunia. Tetapi Tuhan berkata, dunia ini enggak layak. Berarti ada sesuatu yang lebih baik, yang disediakan, yang disiapkan untuk orang percaya itu. Jadi kalau saudara berdoa, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu saudara belum menerima, maka iman saudara itu bukannya salah, tapi iman saudara harus melihat bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang sedang disiapkan. Amin. Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang siapkan dan kita tinggal tunggu waktunya saja. Itu, saudara. Jadi ini penting sekali. Nah, apa yang menjadi pikiran kita sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama, ada rencana Tuhan yang lebih baik. Yang kedua, kita sudah beriman sungguh-sungguh, tetapi mengapa kita tidak menerima? Mungkin permintaan kita yang tidak baik. Dalam surat Yakobus mencatat bahwa sebagian orang berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dalam pasal 4 ayat yang ketiga. Atau mungkin berdoa tetapi untuk memuaskan hawa nafsu. Sehingga apa yang kita doakan itu, apa yang didoakan itu tidak diterima, tidak menerima dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi jika kita minta ternyata tidak baik untuk kita, masakan Tuhan akan memberi sesuatu itu. Sesuatu yang kita doakan yang tidak baik itu masa harus dikasih sama Tuhan? Ya tentu tidak. Bagaimana Allah akan mengabulkan? Sedangkan Allah hanya bisa memberikan yang baik, yang terbaik kepada kita. Jadi kalau kita belum menerima, maka ingatlah Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga dan juga Yakobus 1 ayat 17. Allah itu selalu memberikan yang terbaik. 2 minggu yang lalu di awal bulan Maret ini saya menghadapi satu pergumulan yang tidak mudah bagi kami sekeluarga. Ya, saat hari Jumat itu di masuk awal bulan ini kita biasa ada doa puasa di gereja. Sesi pertama di siang hari selesai, HP saya berdering bolak-balik, ternyata ada berita dari saudara kalau ibu saya sakit gitu ya. Awalnya masuk angin biasa. Kemudian kok tambah lemes begitu, akhirnya dibawa ke UGD. Sana ke rumah sakit, saya langsung menuju ke rumah sakit di Pare. Nah, sesi sore saya serahkan kepada majelis untuk dilanjutkan. Dan setelah di UGD,
ditangani oleh dokter, perawat. Malamnya jam 11 dipindah ke ruang perawatan, saudara. Kamar di ruang perawatan, keluar dari UGD. Nah, keluar dari UGD tidak malah baik, tapi situasi malah menegangkan. Bagaimana tidak, jam setengah 12 malam itu sampai setengah 5 pagi, ada berapa jam itu kami melihat bahwa ibu kami dalam kondisi yang menurun, lemes karena diare, ya, diarenya begitu deras. Maaf kata, saya harus mengganti habis 4 kali, dan itu penuh dengan seperti itu. 4 kali. Saya sendiri yang membersihkannya bersama istri, ditemani istri, dan yang membuat saya tegang, tensinya semakin menurun, tinggal 65/42. Dan itu membuat kita tegang, badannya sudah anyep semua. Lalu pada hari itu sampai pada hari Jumat malam sampai Sabtu, padahal besoknya Minggu harus persiapan. Dan saya tidak bisa meninggalkan ibu saya dalam kondisi seperti itu. Saya tidak bisa meninggalkan begitu saja. Dan dalam kondisi seperti itu, istri takut. Sebab dia tahu bahwa saya tidak boleh terlalu capek. Ya. Apalagi dokter mengatakan tidak boleh tensinya lebih dari 140. Jadi saya ini sudah dibatasi, tensinya tidak boleh lebih dari 140. Kalau lebih dari itu ada tambahan obat, dan itu yang saya tidak mau, minum obat. Nah, ini menjadi pergumulan yang sulit bagi saya malam hari itu. Saya harus meninggalkan ibu, istirahat, atau bagaimana. Istri saya mengajak, ayo pulang. Kemudian saat itu saya tidak bisa, dan saya katakan begini, ini saatnya bagi kita untuk tidak memikirkan tentang apa yang akan terjadi dalam diri saya, apa yang buruk yang akan terjadi kepada diri saya. Tetapi saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita memikirkan bahwa berjalan di dalam iman kepada Tuhan, Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk kita. Saya katakan begitu sama istri, lalu dia sambil menatap saya, dan dia, kalau begitu bagaimana? Oke lah, aku harus menemani papa. Jadi kita tidak tidur 2 hari 2 malam, saudara. 2 hari 2 malam, dan saya tidak mau ditensi. Karena saya pasti terpengaruh oleh, pikiran saya akan terpengaruh oleh itu. Saya tidak mau ditensi. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan, di hari Sabtu menuju Minggu dini hari, ibu semakin stabil, walaupun tensinya masih paling tidak sudah naik begitu. 90 menjadi 80 begitu. Nah, seperti itu. Saudara bayangkan, tensi 65/42 itu kayak apa kondisi jantungnya. Saya tegang sekali, tapi apa yang saya katakan kepada istri saat itu, saatnya kita berjalan di dalam iman, sebab di saat itu kita percaya Tuhan tahu yang terbaik. Jadi saya menata diri saya menghadapi kondisi keterbatasan saya juga harus meladeni ibu saya, tapi saya juga harus menguatkan istri saya dalam kondisi seperti itu. Sebab apa? Saya sudah belajar, ya walaupun kadangkala lemah, tapi saya berusaha belajar untuk mempersiapkan diri saya menghadapi sebuah rencana Tuhan yang saya tidak tahu apa itu. Tetapi saya hanya belajar untuk mempersiapkan itu. Ikhlas menerimanya, ikhlas menjalaninya, dan itu tidak mudah. Tetapi bersyukur menjelang Minggu dini hari itu ibu semakin baik, sehingga Minggu dini hari jam 3 pagi saya panggil saudara, minta tolong ditunggui, saya pulang ke Tanjung pelayanan, saudara. Sebab bagi saya tidak memungkinkan begitu saja untuk saya serahkan pelayanan di Tanjung,
ya, karena waktu yang mepet tentu namanya minggu pagi ki semua pada sibuk, pada repot, sehingga tetap saya berusaha untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada sebuah pembelajaran. Ketika saya mengatakan kepada istri, saatnya kita berjalan di dalam iman. Apa yang tidak kita ketahui, apa yang akan terjadi, maka janganlah berpikiran buruk tentang keadaan yang akan kita terima, tetapi berserahlah bahwa rencana Tuhan itu tetap yang terbaik. Saya pegangi kepalanya, saya pegangi semuanya, dingin semuanya, saudara. Istri saya membisikkan, Papa harus istirahat, Papa nggak boleh terlalu capek. Saat seperti itu, kita duduk di bawah ranjang, kata-kata itu saya katakan. Saatnya kita tidak memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi saatnya inilah kita berjalan di dalam iman. Apa yang Tuhan akan lakukan, pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan khawatir ketika saudara meminta kepada Tuhan, lalu saudara tidak menerima seperti yang Anda harapkan. Jangan saudara cemas, apalagi stres, jangan. Anak Tuhan tidak boleh stres. Sebab kita berjalan di dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, apa yang Yesus katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ini yang perlu kita pelajari dan kita lakukan terus, sehingga kita berada dalam satu rencana Tuhan, kita berjalan dalam sebuah rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Ini yang membuat kita seringkali lupa bahwa kita berdoa dan harus terjadi apa yang kita doakan. Kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, padahal Tuhan punya rencana tersendiri buat kita. Oleh sebab itu pagi hari ini yang perlu kita renungkan adalah ketika kita berjalan, apakah jalan kita ini layak di hadapan Tuhan? Apakah kita berjalan di jalan yang layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan? Jadi saudara, janganlah kita memaksakan apa yang kita inginkan. Sebab Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi kita. Maka jika apa yang kita minta itu ternyata tidak baik untuk kita, ikhlaskan saja. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi yang pertama, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Yang kedua, permintaan kita mungkin yang tidak baik. Saudara ingat Rasul Paulus ketika dia sakit lalu dia berdoa. Sudah 2 kali aku berdoa kepada Tuhan, tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Jadi sakitnya Rasul Paulus itu dia sebut sebagai duri dalam daging, supaya Rasul Paulus belajar rendah hati. Coba saudara, apakah kita akan mengatakan bahwa Rasul Paulus doane ora mandi? Ini bukan soal mandi atau tidak mandi, bukan. Ini bukan soal apa yang menghalangi doanya atau tidak, enggak. Doanya enggak terhalang, Tuhan merespon. Tetapi apa yang diminta oleh Rasul Paulus tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, cukup, kasih karunia-Ku bagimu. Bapak Ibu Saudaraku, seorang hamba Tuhan penulis 13 kitab. 13 kitab dalam perjanjian baru. Rasul Paulus kan menulis 13 kitab. Lalu dia dalam keadaan sakit, saudara. Ketika saudara melihat, kalau dia ada sekarang ini, hamba Tuhan besar kok sakit-sakitan ya. Apakah kita akan berpikir bahwa, itu dikutuk sama Tuhan, dosanya itu? Enggak, saudara. Jangan, kita yang menghakimi seringkali. Padahal Tuhan enggak seperti itu. Tuhan berkata, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Ini penting bagi kita, bahwa setiap apa yang kita minta, belum tentu Tuhan kasih juga. Kalau apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan.
Kalau yang kita minta tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ketiga adalah waktu Allah yang belum genap. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, tapi kita belum menerimanya, bisa jadi karena waktu Allah yang belum genap. Ada sebuah contoh, coba Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Bisa ditampilkan? Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan demikian, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Berarti ini adalah jiwa-jiwa yang kesetiaan imannya itu tidak diragukan. Dia memiliki kesetiaan iman yang sempurna, itu ya. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ternyata mereka yang mati teraniaya karena iman, karena kesungguhan percayanya kepada Tuhan. Mereka darahnya berseru kepada Tuhan, mengapa engkau tidak segera membalaskan darah kami kepada mereka yang ada di bumi? Ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan, jawabannya apa? Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Mereka ada di tempat terdekat dengan Tuhan. Di mana mereka ada, di situ Tuhan ada. Mereka berseru kepada Tuhan, tapi juga Tuhan enggak mengabulkan, saudara. Karena apa? Belum genap waktunya. Belum genap waktunya. Ini adalah hal yang menarik untuk kita perhatikan, catatan Wahyu 6 ayat 9 ini. Mereka dalam keadaan tanpa dosa. Mereka dalam keadaan tanpa dosa. Jadi kalau kita di dunia ini, gara-gara minta sesuatu, mungkin belum dikasih pekerjaan yang baik, belum dikasih jodoh yang tepat, belum apalagi masalah-masalah rumah tangga dan lain sebagainya, masa depan anak-anak belum, lalu saudara mengatakan, apa kurangku Tuhan? Jangan saudara, itu orang sombong itu. Hati-hati, itu orang sombong. Sebab apa? Mereka yang jelas-jelas dalam keadaan tanpa dosa berseru kepada Tuhan, kapan kau balaskan darahku ini Tuhan? Tuhan juga enggak segera mengabulkan kok. Tuhan enggak segera mengabulkan. Justru Tuhan berkata, sabar, tunggu sampai genap waktunya. Jadi jangan mengira saudara, kalau kita sudah punya iman yang bagus, segalanya terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. No. Kita harus hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Itu sebabnya ketika waktunya Allah belum genap, ya sabar. Di situ dikatakan bahwa mereka perlu menunggu beberapa saat lagi. Semua akan terjadi sesuai dengan rencana Allah, bukan sesuai dengan iman mereka. Ada waktu untuk segala sesuatu, dan Allah yang memegang kendali atas itu semuanya. Firman Tuhan berkata di dalam pengkhotbah, untuk apapun ada waktunya. Jadi ayo kita ngikuti apa maunya Tuhan, bukan memaksakan apa yang kita inginkan. Ada saat-saat di mana situasi dan kondisi membuat kita sulit harus berbuat apa. Di saat-saat seperti itu
kita harus mengambil tindakan iman. Ketika pilihannya baik dan buruk masih mudah. Tinggal milih yang baik aja, toh. Baik dengan baik, mudah, pilih aja salah satu. Toh juga tetap baik, berkenan kepada Tuhan. Tapi saat pilihannya itu adalah buruk dan buruk, sulit dan sulit, saudara harus melangkah dengan percaya bahwa rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih baik, yang kita belum ketahui, tetapi kita akan menerima indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mungkin belajar lagu bersama-sama. Setiap perkara dapat ku tangguh dengan kekuatan yang kau berikan. Ada yang bisa lagu ini? Belum? Kita belajar bersama-sama ya. Mungkin bisa dicarikan, sambil dicarikan Mas tampilannya. Mungkin bisa keyboard dulu aja ya. Setiap perkara dapat ku tangguh dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan. Judulnya sebab Tuhan pasti turun tangan ya. Membawa di mana perlukan, panggillah Kau yang campur tangan. Di sebentar, supaya nanti tidak terganggu. Saya ingin menyanyikan pujian itu sebab tatkala saya tidak berdaya, pujian itu menguatkan kami sekeluarga. Dan saya berharap ketika kita belajar lagu ini, kita pulang dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Judulnya Tuhan pasti turun tangan. Setiap perkara dapat ku tangguh dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tangguh. Setiap perkara dapat ku tangguh dengan kekuatan yang Kau berikan.
dalam kelemahan. Bahkan di dalam kelemahan, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Mari saya undang semuanya berdiri. Setiap perkara dapat kutanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Setiap perkara dapat kutanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahan, bahkan di dalam kelemahan, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Biarlah musik menyanyikan pujian ini. Saudaraku, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ketika doamu belum dijawab, Tuhan punya rencana yang lebih baik, yang belum terpikirkan oleh kita, yang belum kita tahu. Oleh sebab itu, tetaplah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa rencana-rencana Tuhan akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tetapi waktunya Tuhan akan indah pada waktunya. Mari kita angkat tangan kita sebagai wujud penyerahan diri kepada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Bapa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Yes. Mari Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami, khususnya jemaat di tempat ini. Engkau memberi kekuatan baru, Engkau memberi semangat yang baru,
Engkau memberi pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus, kekuatan baru ada bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Sebab Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Tuhan pasti turun tangan. Amin. Membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Kami percaya dan kami berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang melakukan dan memberikan sesuatu yang lebih baik. Pagi hari ini Tuhan membukakan hati setiap kami, sehingga kami merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami bersama jemaat di tempat ini, kami akan terus hadapi dengan taat, tekun, dan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan, sakit, penyakit, permasalahan, kami dibukakan oleh Tuhan. Dan kami akan melihat sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan terjadi di tempat ini, di setiap rumah tangga, di setiap pribadi, di setiap pelayan-pelayan di tempat ini mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ini doa kami, dengan iman kami terima segala berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom. Om. Firman Tuhan yang sangat menguatkan, terlebih lagu tadi. Terima kasih Pak Markus. Kami mewakili jemaat dan juga Bapak Pendeta yang sudah melayani kami saat ini. Terima kasih. Lagu yang sangat mewakili kehidupan kita ya. Saya pikir setiap kita pasti pernah mengalami apa yang seperti lagu tadi katakan. Bapak Ibu sekalian, kita yakin diberkati je, dengan firman Tuhan sangat dikuatkan. Izinkan kami menyampaikan jadwal pelayanan seperti mandat yang sudah diberikan Bapak Gembala kemarin, karena Bapak Gembala masih kondisinya pemulihan je. Dan kabarnya hari ini Bapak Pendeta bisa pulang karena kesehatannya menurut dokter sudah cukup baik. Mohon doa bagi Bapak Gembala bisa lekas sehat dan dipulihkan. Untuk jadwal pelayanan sepekan, yang pertama ibadah perak berserta rumah tangga hari Selasa tanggal 21 Maret 2023
untuk sementara ditiadakan. Sekali lagi, ibadah perak hari Selasa ditiadakan. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 23 jam 6, pimpin pujian Ibu Titi Suharno dan renungan Ibu Maria Diah Palupi, Ibu Agung. Untuk doa umum hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 jam 6, pemimpin doa Ibu Gembala. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 25 Maret, pimpin pujian Saudara Edward Rudi dan renungan Ibu Gembala. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 26, pimpin pujian Ibu Suyono, singernya Ibu Nanda Ishak dan Ibu Anita Prastyo. Pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galuh, Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat. Kita doakan Bapak Gembala Jemaat bisa pulih lagi sehingga bisa mimpin ibadah minggu depan. Amin. Piket Ibu Haryanto, Ibu Merisa, dan Saudari Septa untuk latihan hari Jumat atau Sabtu seperti biasanya. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di grup warta jemaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pimpin pujian dan sekaligus nanti mohon doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Markus bisa pimpin untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, shalom. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan kita senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kasih Yesus mengalir alamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam hatiku ku merasa terkasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam hatiku ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya Tuhan, sebelum kami berpisah meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, kami rindu bersehati, berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar Tuhan terus bekerja memakai para pelayan-pelayan yang ada, pengurus-pengurus gereja yang sudah ditetapkan. Engkau juga berkaryalah Engkau, sehingga setiap jemaat terus dibangkitkan dan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini. Berkatilah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang telah Kau tetapkan sebagai gembala jemaat di tempat ini, bersama keluarga dan rumah tangganya. Hari-hari ini
dia dalam keadaan penuh pergumulan untuk kesehatannya. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai memperhatikan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami memohon kepadamu Bapa, pulihkanlah kesehatannya, berikanlah kekuatan baru, sebab jemaat di tempat ini masih membutuhkan ini hamba-Mu. Oleh sebab itu Bapa, dari tempat ini kami bersehati berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Apolos yang sedang dirawat di rumah sakit baptis. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun kami terpisah jarak, tapi kuasa Tuhan sanggup bekerja di tempat dia berbaring saat ini. Kami bersehati berdoa di dalam nama Tuhan. Berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan memberikan apa yang hamba-Mu butuhkan. Biarlah hamba-Mu kembali tekun dan setia membawa seluruh jemaat sampai kepada Bapa di sorga. Kuatkanlah hamba-Mu bersama keluarga, kuatkanlah jemaat pengurus majelis yang ada di tempat ini, sehingga mereka terus bekerja sama bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Engkau curahkanlah berkat-berkat Tuhan atas kami semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya dan mencurahkan damai sejahtera ke atasmu. Tuhan yang menjagai keluar masukmu, membuat berhasil segala usaha pekerjaanmu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan sukacita dari Roh Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi yang melanda seluruh janji